Selamat sore teman-teman. Sore. Di sini kami ingin presentasikan tugas kami dari kelompok 11 tentang etika bisnis dan profesi, etika dan kode etik. Pengertian etiket menurut Seda Mayardi, etiket adalah cara bicara yang sopan, cara duduk, menerima tamu dan sopan santun lainnya. Selain itu, menurut Ernawati, etika adalah tata tertib sopan santun dalam tindakannya. Jadi etiket merujuk pada perbuatan yang digunakan dalam memperlancar pergaulan dan dapat membantu dalam menjunjung dan mencapai tujuan yang diinginkan. Perbedaan etiket dan etika. KPMG menjelaskan perbedaan antara etika dan etiket, yaitu yang pertama, etiket selalu berhubungan dengan cara atau bagaimana suatu perbuatan harus kita lakukan, biasanya diharapkan dan ditentukan oleh suatu masyarakat atau budaya tertentu. Sementara etika tidak membatasi diri pada soal cara dan bagaimana suatu tindakan harus dilakukan. Etika dalam hal ini memberi nama norma, yaitu atau tatanan mengenai perbuatan itu sendiri. Yang kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan dan sangat bergantung pada kehadiran orang lain. Artinya etiket hanya ketika adanya kehadiran orang lain, sedangkan apabila tidak ada saksi atau orang lain, maka etiket tidak berlaku. Lain halnya dengan etika, ada atau tidak adanya orang lain, etika tetap berlaku dan tetap dijadikan sebagai pedoman yang harus dilakukan. Yang ketiga, etiket bersifat relatif, tidak mutlak dan tidak permanen. Artinya etiket tidak bisa diterapkan di berbagai tempat atau dalam semua periode waktu. Sedangkan etika lebih bersifat absolut atau mutlak, yaitu tanpa memandang tempat, waktu, dan situasi, dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, etiket hanya memandang manusia dari lahiriah, bukan dari sisi batinnya. Artinya etiket hanya melihat dari sisi penampilan atau menyoroti hanya dari pandangan secara fisik dari luar. Di sisi lain, etika justru lebih melihat dari sisi batinnya, lebih pada perilaku etis yang benar-benar sungguh dan dari dalam tanpa kemunafikan. Yang berikut adalah manfaat dari etika. Yang pertama, membangun kepercayaan. Etika yang kuat dalam perilaku seseorang atau organisasi dapat membangun kepercayaan di antara kolega, pelanggan, dan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting dalam hubungan pribadi dan profesional. Yang kedua, meningkatkan reputasi. Organisasi yang menegakkan standar etika yang baik yang dapat menarik lebih banyak pelanggan, karyawan berkualitas, dan mitra bisnis. Yang ketiga, mencegah konflik. Dengan mengikuti prinsip etika, individu dan organisasi dapat menghindari konflik dan mempertahankan hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak. Yang keempat, mendorong tanggung jawab. Etika mendorong individu dan organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka yang dapat mengarah pada keputusan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan kualitas keputusan. Prinsip etika dapat memberikan panduan dalam pengambilan keputusan, membantu individu dan organisasi untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Budaya etika organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik, di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Yang ketujuh, mendukung keadilan sosial. Beretika juga berkontribusi pada keadilan sosial dengan memastikan bahwa semua individu diperlakukan dengan adil dan setara tanpa diskriminasi. Yang kedelapan, perlindungan hukum. Mematuhi standar etika dapat membantu individu dan organisasi menghindari masalah hukum
yang mungkin timbul akibat tindakan tidak etis. Yang berikut adalah pengertian kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan yang benar atau salah, perbuatan yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Yang berikut fungsi kode etik. Yang pertama, menetapkan standar perilaku. Kode etik memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang sesuai dan yang dianggap sebagai perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dalam konteks profesional. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Dengan adanya kode etik, organisasi dapat membangun kepercayaan di antara karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kejelasan tentang nilai-nilai dan prinsip yang dipegang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan integritas. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kode etik berfungsi sebagai alat pengendalian diri untuk mencegah perilaku tidak etis dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini memberikan acuan untuk mendiskusikan dan menangani situasi yang mungkin timbul dalam praktik profesional. Yang keempat, memberikan pedoman pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks atau sulit. Kode etik dapat berfungsi sebagai panduan untuk pengambilan keputusan. Anggota organisasi dapat merujuk pada prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan untuk membantu menentukan langkah terbaik. Yang berikut adalah mendorong tanggung jawab sosial. Kode etik seringkali mencerminkan tanggung jawab sosial organisasi terhadap masyarakat. Ini mencakup komitmen untuk bertindak dengan cara yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Yang berikut mengurangi risiko hukum. Mematuhi kode etik dapat membantu organisasi mengurangi risiko yang terjadinya tuntutan hukum atau sanksi akibat perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum. Yang berikut meningkatkan citra organisasi. Organisasi yang memiliki kode etik yang kuat cenderung memiliki citra lebih baik di mata publik. Ini bisa meningkatkan reputasi dan daya saing di pasar. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa etiket adalah perilaku yang dianggap pas, cocok, sopan dan terhormat dari seseorang yang bersifat pribadi. Selain itu, etiket merupakan peraturan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari baik pergaulan maupun hidup masyarakat. Etika adalah bagian penting dari kehidupan manusia yang membantu individu dan masyarakat untuk berfungsi dengan baik dan membangun yang harmonis. Kode etik adalah penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam berbagai bidang, membantu individu dan organisasi untuk bertindak dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya, di situ kesimpulan dari kode etik adalah menjaga integritas dan profesionalisme dalam berbagai bidang, membantu individu dan organisasi untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Bagaimana, saya mau minta pendapat teman-teman, bagaimana dengan ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa justru dengan adanya kode etik itulah perusahaan atau organisasi mereka melihat celah untuk mereka bertindak dengan tidak etis. Sekian. Oke, baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman Adista. Bagaimana pendapat Anda mengenai pernyataan yang mengatakan bahwa justru karena adanya kode etiklah perusahaan atau individu memberikan celah untuk melakukan hal yang tidak etis? Jadi dari pendapat kami secara umum, gagasan bahwa kode etik justru mendorong perilaku etis adalah pandangan minoritas. Meskipun ada kemungkinan individu atau entitas mencoba mencari celah, ini lebih sering terjadi karena kurang integritas, penegakan yang lemah, atau pemahaman yang dangkal tentang tujuan kode etik. Bukan karena kode etik itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Kode etik
tidak diimplementasikan dengan benar atau tidak didukung oleh pemimpin yang terhadap nilai etis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.